Nggak mau kerja. Nggak pernah lagi itu berarti dulu apa? Sama cewek. Aku pingin cerai. Aku pingin cerai. Oke, Nah, sesuai gitu. janji aku tepatin. Ya aku kok dingin sih mas, ini loh aku lebih. Iya, iya. Sebentar. Ya. Aku mau nanya dulu. Ya. Kemarin di konten terakhir terus akhirnya jadi kayak apa namanya berantem dan sebagainya. Ya. Itu banyak yang komen loh. Maksudnya ini jangan sampai seperti itu. Iya. Sama. Jadi sebenarnya kemarin udah beres kan? Rahasia penampilanku, Lani Skin Revolution. Alhamdulillah, Nggak maksudnya masalah. nggak panjang lah, gitu. Maksudnya ya udahlah namanya rumah tangga pasti kan Iya. ada ya mas yang namanya kisu-kisu sedikit salah paham, tapi alhamdulillah masih Oke. bisa diatasi. Nah, tapi menurut dirimu si AA tuh gimana sih setelah sekian lama pernikahan dan ya kalau tadi kan cerita ya masalah kalau berantem dan ringan seperti itu ya sering kejadian. Tapi apa yang dirasain selama pernikahan ini? Nggak apa-apa sih, maksudnya kan bisa bikin kita tambah cinta, tambah dekat, jadi Ya. kita bisa tahu karakter masing-masing. Dan menurut aku dia itu dewasa lah daripada mantan-mantan aku yang dulu. Oke, nah kalau dibanding mantan-mantan yang dulu selain dewasa apa kelebihannya ini? Dia ini sabar, jadi kalau makanya kan orang-orang selalu komen sama aku, Dewi kalau sama ini awet ya karena memang suaminya sabar, diem, nggak banyak bicara gitu. Emang kayak gitu orangnya, sabar, diem, nggak banyak ngomong. Oke, ya wes sekarang kita coba. Ingat ya kayak Lebi kemarin itu kan? Iya. Satu tangan pegang ke Lebi. Nah, tangannya ada di sini. Nah, kalau seperti ini, lihat aja Iya. ke tangannya. Nah, ini bisa dirasakan yang bedanya kalau megang tangan Lebi kan nggak berbulu kayak di sini. Iya. Nah, sekarang rasain ini bulu-bulu ini sambil gitu, sambil rasain. Nah, bulunya itu kan kalau kita pegang begitu kayak berinteraksi balik sama kita, kayak apa namanya gelitik tangan kita ya kan. Nah, dia terus sambil gitu, sambil buka sambil gitu, kayak dielus-elus buka, nah kayak gitu terus. Nah, saya entah kenapa saya akan hitung, tapi hitungannya kalau tadi mundur maju 1 2 3 4 5, teruskan hitungannya. Entah kenapa bulu-bulu ini kayak berinteraksi, tapi seperti kayak bulu-bulunya semakin memanjang. Nah ini terus dia mengikat tangan kamu, sehingga semakin dicoba untuk dilepaskan, entah kenapa tangannya akan semakin menempel. Semakin coba untuk diangkat, tangannya akan semakin turun. Semakin coba dilepaskan, tangannya akan menempel dan susah dilepaskan. Coba kalau bisa nggak bisa ya? Nah, semakin ditarik. Sedangkan ini lepas juga nggak apa-apa, coba lepasin. Nah ini tapi nggak bisa, coba pakai dua tangan ditarik gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Coba, nggak bisa. Nah caranya gampang, kalau mau lepas terus seperti itu, lihat tangan saya coba untuk lepas. Lihat tangan saya coba untuk lepas. Oke, nggak apa-apa. DP sebentar lagi kamu akan hanya dengarkan suara saya dan suara saya, lupakan semuanya dan kamu akan fokus hanya kepada suara saya. Saya akan hitung dari 1 sampai 1000, setiap hitungannya akan membuat dirimu akan suara saya ini akan lebih keras daripada sebelumnya. 1 2 3 4 5 6, teruskan di dalam hati sambil menghitung maju ini tadi, suara saya semakin jelas dan jadi satu kesadaran paling utama dalam kesadaran kamu. Sekarang coba untuk tetap pejamkan mata, bernafas seperti biasa, tapi dienakan duduknya perlahan. Coba enakan duduknya, nyandar. Nah, rasakan ini ada di sebuah sofa yang empuk sekali, nikmat sekali. Coba rasanya enak, nyaman, nah, seperti itu. Nah, kamu di sini merasa nyaman sekali, sehingga kenyamanannya itu membuat dirimu akan terbuka untuk mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini kamu
tutup, kamu sembunyikan, kamu simpan, dibuka keluar seperti membuka sebuah laci. Bayangkan seperti menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari dan akhirnya ketemu. Perasaan itu yang akan muncul setiap saat saya bertanya dan kamu akan menjawab sejujur-jujurnya. Kalau kamu mengerti apa yang saya ungkapkan, coba untuk anggukkan kepalanya sekarang. Oke. Saya nanya dulu ya. Bisa sebutkan nama asli dan lengkap kamu? Bisa dikeraskan suaranya. Kalau volume ini, misalkan kalau nyanyi volume karaoke-nya ini 5, nah ini 10 sekarang dinaikkan. Siapa nama aslinya? Dewi Mulia Agung. Oke, turun sedikit ke 3. Maksudnya 3, sekarang ke 7. Siapa nama asli? Dewi Mulia Agung. Oke. Nah, siapa nama suaminya sekarang? Angga Wijaya. Oke. Sudah berapa lama menikah? 4 tahun. Nah, coba diceritakan 4 tahun pernikahan, kira-kira gimana rasanya? Apa yang lebih dirasakan? Lebih ke bahagia atau ada sesuatu yang berbeda? Biasa aja. Biasa aja. Tadi ngomongnya bahagia tadi. Oke, bisa disebutkan kenapa kok bahagia? Biasa aja? Kayak anak kecil. Sebentar. Kalau kebahagiaan 1 sampai 10, ini kira-kira kebahagiaannya berapa? 5. Kenapa kok disebutkan kalau AA ini kayak anak kecil? Karena semua neng. Maksudnya semua neng itu gimana? Coba disebutkan. Semua banting tulang. Terus? Neng papi ada. Boleh lebih tenang, tarik nafas. Nggak apa-apa kalau ada satu kesedihan diungkapkan, nggak masalah. Cuman apakah itu semua muncul karena kamu membandingkan sosok AA sama papi? Iya. Kalau dibandingkan memang AA ini maksudnya kayak anak kecil itu, dan masalah banting tulang itu kenapa? Kan AA ada di sini juga mendukung semua keinginan Dewi. Nggak mau kerja. Semua neng. Maksudnya sekarang kan kerjanya memang mendukung kan, jadi memang ada di belakang mendorong. Kenapa kok sampai berpikiran begitu? Apakah ada seseorang yang mengatakan itu, atau mungkin karena ada hal kekecewaan yang selama ini disimpan? Cuma ngomong aja, tapi nggak pernah ngebuktiin. Contohnya apa? Nggak pernah dikasih duit. Hadiah apa pernah dikasih waktu anniversary atau apa? Pernah, Nah itu dikasih. tapi pakai uang neng. Oke, tapi selama ini A dan Dewi sayang nggak, saling menyayangi atau bagaimana? Sayang. Oke. Dewi tetap menyayangi AA. Ada. Apa alasannya kadang-kadang membuat rasa sayangnya itu nggak muncul dan kadang-kadang ada rasa yang lainnya? Kalau dia lupa sama tanggung jawabnya sebagai suami, kadang listrik gak dimatiin, Oke, terus? gak peduli Oke, terus? mau aku punya uang atau enggak, Oke, terus? gak pernah mikirin gagal sekolah atau enggak, Oh, butuh uang berapapun gak pernah mikirin. Kalau ada papi, pakai tabungan papi.
Nah kira-kira kalau kamu sendiri berharap AA ini mikirinnya seperti gimana? Enggak semuanya, tapi semuanya aku kerja. Oke. Terus selama ini apa yang terjadi? Apa yang nanya ya? Orang kan melihat kalau kamu dan AA itu kalau di kamera semuanya baik, waktu syuting menemani. Emang kalau seperti ini pernah disampaikan dan pernah terjadi misalkan pertengkaran atau tidak sih sebenarnya? Maksudnya kejadiannya yang di kamera dan kejadian aslinya saat kamera nggak ada itu sama kan? Kadang sama, kadang enggak. Enggaknya karena apa? Kalau dia udah minta uang, aku kesel. Loh kan uangnya untuk kebutuhan sendiri juga kan, maksudnya kebutuhan pribadi itu berdua antara, maksudnya kebutuhan keluarga gitu, bukan untuk kebutuhan membeli sesuatu yang untuk AA sendiri kan? Tapi uangnya dia buat dia, uangnya aku buat dia. Terus selama ini dalam masalah yang lainnya apa yang mau diungkapkan? Coba diceritakan kira-kira selama ini ada sesuatu yang dipendam, boleh cerita nggak ke saya? Ingin kayak istri yang lain. Aku cuma belajar dari suami. Dapat perhatian dari suami, tapi gak dimintain duit. Ini diperhatiin, tapi dimintain duit untuk digaji. Sebentar. Apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Bukankah duit yang masuk ke keluarga ini berarti punya suami istri? Tapi ini punya dia semua, bukan punya aku. Harusnya uangnya dia buat aku seperti uang aku buat dia. Emang AA ini suka belanja apa yang kamu nggak suka? Enggak ada. AA nggak suka melakukan sesuatu yang kamu nggak suka juga kan? Enggak pernah lagi. Nggak pernah lagi itu berarti dulu apa? Sama cewek. Cewek yang mana? Cewek kenalan fitness. Itu kan bisa saja gosip dan nggak bisa dibuktikan. Kok kamu percaya sekali? Aku sayur lodeh. Kalau cewek lain itu tumis kangkung. Boleh diceritain? Saya nggak terlalu mengikuti. Maksudnya bagaimana? Dia bosan sama sayur lodeh. Oh. Maunya dia pengen tumis kangkung. Oh. Memang kalau menurut kamu apa yang membuat, apakah cewek itu lebih seksi atau gimana? Jelek, menang putih aja. Oh. Oke. Tapi selama ini seperti rumah tangga dan sebagainya itu semuanya tetap bisa dijaga bahagia walaupun memang ada hal seperti ini, mungkin karena Dewi suka membandingkan AA sama Papi, betul ya? Aku pingin cara lain. Aku pingin cara lain. Aku pingin cara lain. Maksudnya cerai gimana? Ya aku nggak mungkin bisa hidup begini kalau AA nggak berubah. Perubahan seperti apa yang kamu inginkan dari AA? AA harus kerja, bantuin aku, kasih aku duit. Kalau cuma seribu nggak apa-apa. Intinya jadi pengennya dinafkahi seperti itu. Iya. Oke. Kalau ternyata AA nanti bisa menafkahi walaupun itu nggak sebesar uang yang didapatkan sama Dewi, Dewi tetap sayang sama AA kan? Iya, malu mau cerai. Dan bisa menerima AA apa adanya. Gak apa-apa, walaupun kayak anak kecil, tapi dia akan ngasih nafkah yang benar. Oke.
Kalau bicara nafkah lahir itu tadi, kalau nafkah batin gimana? Sama aja, suka kalah. Sekarang coba tidak mendengarkan apapun sampai tangan saya akan mengetuk seperti ini. Dengarkan satu lagu yang kamu sukai di telinga kamu sekarang, sementara saya bicara sama orang lain. Mau nanya? Enggak apa-apa. Apa? Agak kencang ya, nggak apa-apa, dia nggak dengar. Nggak dengar. Tadi kan Dewi bilang sayang sama aku sih nggak ada pertanyaan lain, itu udah cukup buat aku. Nggak mau disampaikan kayak masalah tadi itu, karena aku udah sampaikan kalau ya walaupun sebenarnya dia kan pengennya kan ngasih nafkah walaupun kecil, ceritanya ngasih gitu loh. Memang sih aku sedang menjalani itu, Mas. Kemarin-kemarin mungkin betul dia bilang seperti itu, kalau misalnya uang aku buat aku, uang dia buat aku. Tapi mungkin tadi sedikit ada yang miss. Kalau aku minta, memang betul minta, tapi bukan, betul kata Mas Denny, bukan buat keperluan Pribadi, untuk memang bareng-bareng. Iya, tapi memang aku kalau minta, ya minta gitu. Tapi untuk keperluan misalnya kayak listrik, Oke, iya. apa laundry, tapi memang bener aku minta gitu lah. Sekarang itu aku udah pengen rubah, aku udah mau coba jalan bisnis kecil. Yang nanti akan bisa gitu. Baik. Oke. Tapi nggak ada masalah yang lainnya kan intinya. Nggak ada yang mau disampaikan berarti. Aku Ya nggak ada ya. enggak sih, tapi aku udah pernah menyampaikan secara pribadi. Masa Ya udah udah. ini sih? Ya nggak ada, maksudnya kalau seandainya Dewi sekarang bisa ketemu sama Papi, apa yang mau diucapkan? Kangen papi. Cuma papi yang dulu sama aku, sayang sama aku. Aku ingin sama papi. Udah. Oke. Ini coba diingat semua hal-hal yang positif tentang hidup ini. Tadi Dewi sudah cerita semua, dan sudah cerita tentang AA, tentang Lebi, tentang Papi, tentang semuanya. Dan ambil sisi positifnya, ambil energinya, tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan sekali dihembuskan, dan ambil energi positifnya untuk menghiasi hari ke depannya. Semoga lebih baik daripada sekarang. Sebentar lagi kamu akan kembali lagi ke rumah ini. Dengarkan suara saya, perlahan suara ini akan menuntun kamu seperti sebuah suara di keramaian bioskop yang menunjukkan kalau harus menuju ke satu studio. Dengarkan suara saya perlahan-lahan menapaki jalan setapak ini menuju sebuah pintu berwarna merah. Ada sebuah lampu yang menunjukkan angka 5, 4, 3, 2, 1 menjadi lebih tenang. Tapi sekarang hitungannya maju, dan saat maju sebuah energi akan masuk lagi, akan membawa kamu kembali. 1, 2, ambil gagang pintunya 3, coba diputar gagang pintunya 4, dan buka pintunya sekarang 5, kembali lagi ke sini, buka mata perlahan. Lupa belum dikasih tahu buat keluar. Kok? Lupa habis ini mau masuk tadi. Iya, Lupa kan dikeluarin. ini sih aku jadi nangis. Ya ampun, ternyata Neng. Bisa ya aku ini ya? Bisa dong. Oh begitu toh. Awas lipstiknya jangan ditarik, lipstiknya jangan gitu. Astaga, ya Allah. Tisu. Mas tadi aku dihipnotis ini. Udah. Cuma tadi ngiler gitu. Di mana tadi? Masuk di mana dong? Nggak bisa, berarti kalau dihipnotis berarti mesti dihipnotis juga.